Keju. Banyak keinginan yang tidak bisa tersalurkan karena faktor ekonomi atau memang tidak tahu cara untuk melampiaskan keinginan tersebut. Aku ingin memuaskan keinginan Dina yang diucapkannya kepadaku bulan lalu. Aku pengen deh beli ini, ucap Dina, di sebuah kafe tempat kami biasa bertemu setelah pulang kerja. Sambil mengarahkan layar HP-nya ke wajahku, aku hanya mengangguk. 31 Januari 2025, aku mengirimkannya sebuah pesan. Pesan singkat yang berisi sebuah ajakan. Pesan itu diterima Dina dengan amat senang. Dina membalas pesanku dengan emoticon dan stiker-stiker miliknya. Keesokan harinya, saat matahari sepenggalah menyengat semua objek yang ada di bumi, Dina sudah ada di depan rumah menunggu aku yang menjemputnya. Kok tumben udah keluar? Ucapku. Kamu yang lama, kita janji jam 9 tahu. Dina sedikit cemberut. Bukannya ini jam 9? Ucapku sambil melihat jam tangan. Dina terdiam, matanya melihat-lihat ke atas, mencoba mencari jawaban yang masuk akal. Ayolah jalan, paksa Dina. Aku tahu, ia berdiri di depan pagar rumah lebih awal dari jam yang sudah kami tentukan. Tandanya Dina sangat bahagia dan tidak sabar untuk menjalani hari ini. Aku menarik gas sepeda motor bebek milikku. Sepeda motor berwarna merah, memiliki list abu-abu di bodi sampingnya. Dan kuberi nama Bentley. Kami menuju sekolah tempat aku mengajar, mengambil raport yang aku sudah tahu nilainya. Nilai yang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhanku selama sebulan dan membelikan makanan untuk orang-orang terdekat, seperti orang tua dan pacar. Sampai di sekolah, aku langsung lari menuju ruang tempat aku biasa mengambil raport. Sedangkan Dina berjalan menuju lantai 2 tempat studio musik. Aku tidak lama di ruangan itu, hanya mengambil raport lalu pergi. Berlari menuju lantai 2 bertemu dengan Dina. Dina berdiri di depan studio musik itu. Kenapa tidak masuk? Ucapku sambil terengah-engah karena berlari dari lantai 1 ke lantai 2. Nunggu kamu, malu kalau masuk sendiri. Ucap Dina dengan manjanya. Aku membuka pintu studio itu, dengan mengetuk terlebih dahulu pastinya. Seorang guru duduk di depan monitor sedang mendengarkan musik. Kak Ivan, Dina, ucap guru tersebut. Aku akan bercerita sedikit tentang guru ini. Namanya Pak Imam. Guru yang paling dekat dengan murid. Semua murid dari berbagai jurusan pasti mengenalnya. Pendekatannya dengan murid juga tidak sama dengan guru lainnya. Seorang guru yang selalu dekat dengan murid, paling peduli kepada siswa, tidak pernah merasa benar dan selalu membuka ruang untuk berdiskusi, mencari jalan keluar bersama. Aku mengajar ekskul di sekolah ini bersama Pak Imam. Dari Pak Imam aku banyak belajar cara menghadapi siswa yang berbagai macam karakternya. Dan memang harus memiliki kesabaran yang besar untuk melakukannya. Hari itu tidak ada kegiatan ekskul, karena memang bukan jadwalnya. Aku hanya sekedar singgah karena ada beberapa hal yang ingin disampaikan Pak Imam kepadaku. Karena ada beberapa hal yang ingin disampaikan Pak Imam kepadaku sebagai partnernya di ekskul ini. Rencana untuk membuat konten YouTube di akun YouTube sekolah, kami memikirkan beberapa konsep, mulai dari ingin membuat podcast hingga cover lagu. Hal ini kami ingin buat bukan karena untuk mencari AdSense atau uang, tetapi sebagai bahan promosi sekolah. Kami ingin studio musik ini sebagai magnet untuk siswa yang ingin masuk SMK ini. Cukup lama aku dan Pak Imam berdiskusi, mulai siang sampai tak terasa sudah sore. Ya udah gitu aja dulu ya Pak. Aku berdiri dari kursi tempat aku duduk, mendekat ke arah Pak Imam untuk menyalamnya. Begitu juga dengan Dina. Yalah, hati-hati kalian di jalan ya, ucap Pak Imam. Kami meninggalkan studio, berjalan menuju parkiran. Wajah Dina sudah cemberut, kesal karena ia terlalu lama menunggu. Kamu kenapa sih? Ucapku. Kamu lama banget, balas Dina bibirnya manyun. Kan diskusi dengan Pak Imam. Dina diam. Ayo kita beli yang kamu mau bulan lalu, ucapku membujuk Dina. Gak mau, udah gak selera. Aku menghela nafas dan menghentikan langkah menarik tangan Dina. Jangan ngomong seperti itu. Kan tadi malam sudah aku bilang, sebelum kita beli yang kamu mau, kita kesini dulu kan.
Dan aku juga bilang mau jumpa Pak Imam, ucapku. Iya, aku tahu, tapi kamu lama banget, cemberut Dina. Bibirnya makin manyun. Aku tersenyum melihat ekspresinya. Ya udah, maaf ya. Dina pacarku yang paling imut. Dina tersenyum. Jadi nggak ini kita belinya, tambahku. Jadilah, balas Dina sambil tertawa. Kami pun pergi menggunakan Bentley ke sebuah swalayan, tidak jauh dari sekolah. Kami masuk ke swalayan tersebut, berkeliling sedikit sebelum kami benar-benar mengambil makanan yang diinginkan Dina. Aku tidak bisa melupakannya. Ekspresi Dina yang lucu, manis bagaikan anak kecil membuat aku seperti jatuh cinta lagi kepadanya. Ini dia, ucap Dina, sambil memeluk makanan itu. Keju yang dibungkus dengan plastik warna biru, dipotong secara dadu. Setiap potongan dadu dibungkus dengan kertas putih bergambarkan wajah sapi, dan satu bungkus ada 15 buah dadu keju. Setelah memilih keju yang benar, aku pergi ke kasir untuk membayar. Setelah itu, aku memberikan kembali kepada Dina. Dina sangat bahagia, dan itu yang aku harapkan. Tidak sabar, masih di parkiran, Dina membuka keju itu. Dan lagi-lagi, ekspresinya seperti anak kecil yang membuatku jatuh cinta lagi. Ini keju yang aku inginkan dari SMP, sambil membuka satu potong keju. Dari SMP? Tanyaku karena terkejut. Iya, saat itu kan temanku makan keju di kelas. Dia anak orang kaya sih, terus aku tanya, kamu makan apa? Terus dia jawab, teh burung. Terus dia tertawa dan bilang, ini keju katanya. Terus aku tanya lagi, kenapa kamu bilang teh burung? Dia jawab, karena lembut. Nah disitulah aku penasaran dengan rasa keju ini. Dina memakan keju itu, dan dia suka. Untungnya aku tidak suka keju, tapi aku suka Dina. Dari sini aku belajar kalau buah dari kesabaran adalah nyata.